Seberapa penting Anda sebagai seorang entrepreneur, CEO, ya pengusaha memiliki strong personal brand? Anda punya bisnis, Anda punya produk, Anda punya service, tapi kalau Anda personal brand-nya kurang kuat, bisa jadi customer dengan mudahnya pindah dari produk satu ke produk dua. Right? Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah luar biasa bagus dijual oleh ownernya exit, sehingga perusahaan tersebut mungkin tetap berdiri, tetapi bisa jadi mungkin perkembangannya tidak sehebat pada saat owner pertama membangun perusahaan tersebut. Ya, nah jadi intinya mungkin Anda bisa punya perusahaan yang bagus, ya perusahaan organisasi yang hebat, tetapi tetap perusahaan tersebut kalau pada saat nantinya Anda jual, misalnya begitu kan, orang tetap akan tanya siapa the person behind this great company. Misalnya contoh, Amazon.com, siapa orang di baliknya? Jeff Bezos. Ya, Tesla, siapa orang di baliknya? Elon Musk. Siapa lagi? Banyak. Apple, ya, siapa orang di belakangnya? Steve Jobs. Jadi tetap the person behind the company itu yang make a big difference. Misalnya saya beli sahamnya Apple, saya beli sahamnya Tesla. Oh, karena saya tahu the person behind that is Elon Musk, dan saya tahu kredibilitasnya dia, reputasinya dia, prestasinya dia, dan sebagainya. Sehingga saya mau beli saham dari perusahaan beliau. Saya mau beli saham Amazon. Kenapa? Saya tahu Jeff Bezos, perkembangannya, kerja kerasnya, perjuangannya, dan sebagainya. Right? So, the personal brand sangat-sangat penting untuk bisa menguatkan Anda dan juga membuat customer semakin percaya terhadap perusahaan Anda. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda bisa nonton dulu. Nah, Anda bisa nonton berulang-ulang supaya Anda lebih jelas lagi. Dan Anda bisa share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe. Ya. Nah, di dalam video ini sekali lagi, saya akan bagikan 4 hal yang saya lakukan di dalam bisnis saya dan juga yang saya bantu klien-klien saya untuk menguatkan their personal brand. So, therefore, the connection, the relationship, the customer association tentang brand perusahaan tersebut dan personal brand tersebut akan semakin kuat sehingga customer akan semakin loyal terhadap perusahaan Anda. Nah, yang pertama, of course kita harus membangun personal brand. Balik lagi tadi, Amazon.com ada Jeff Bezos, Virgin Airlines ada Richard Branson, ya macam-macam. Right? Tesla ada Elon Musk. Di Indonesia juga banyak sekali. Right? So, jadi intinya yang pertama adalah personal brand. Apa itu personal brand? Jadi personal brand adalah begini. Misalnya Anda tahu, saya tanya kepada Anda, ya kalau saya tanya kepada Anda, mungkin Anda yang nonton video ini Anda bisa jadi subscriber saya atau bisa jadi follower saya, atau mungkin Anda yang baru nonton saya di video ini, ya. Kalau saya tanya begini, saya biasanya kalau menjelaskan tentang materi-materi yang saya bagikan dalam video saya, kebanyakan dari sekian banyak video saya, biasanya saya menggunakan apa? Silahkan tulis di komen. Coba Anda perhatikan video-video saya, biasanya saya menggunakan tools apa untuk saya tulis-tulis, untuk saya gambar dan sebagainya. Saya menggunakan tools apa? Ya. Dan biasanya kalau saya sharing di dalam video-video saya, kalau Anda simak video-video saya, biasanya saya terakhirnya suka bicara atau suka berkata apa? Silakan Anda tuliskan di komen. Kata terakhir apa yang biasanya suka saya sebutkan di akhir setiap video saya? Nah, kalau Anda bisa jawab, ya mungkin ada beberapa yang masih nonton dulu, is okay. Kalau Anda bisa jawab, artinya saya sudah connect dengan Anda atau Anda sudah tahu tentang apa yang biasanya saya suka lakukan di dalam video-video saya. Gitu kan? Baju-baju saya kebanyakan warna-warnanya apa? Silakan tulis di komen. Kan? Jadi kalau saya tanya beberapa pertanyaan tersebut, biasanya mungkin Anda bisa jawab langsung tanpa harus Anda mikir lagi. Kan gitu ya. Nah, dan itu namanya personal brand. Jadi personal brand bukan hanya tentang saya ngomong tentang produk, ngomong tentang keunggulan produk, tentang mungkin manfaat dari produk dan sebagainya. Bukan. Personal brand tentang bagaimana Anda secara personality bisa connect dengan audience, bisa connect dengan target market. Dan target market atau target audience Anda, prospek Anda, bahkan penonton Anda tahu Anda tuh gimana orangnya, karakternya seperti apa. Saya gaya ngomongnya seperti apa? Silakan Anda tulis di komen. Anda mungkin tahu cara ngomong saya seperti apa, cara pembawaan saya bagaimana. Anda tahu. Ya, silakan tulis di komen. Nah, itu namanya personal brand. So, personal brand adalah sesuatu yang unik, yang beda, yang different, yang mungkin nggak semua orang punya, tapi itu yang Anda miliki. Nah, itu harus Anda kuatkan di dalam setiap konten Anda. Bukan tentang Anda jual produk atau Anda punya produk tertentu yang selalu Anda bawakan itu. Bisa jadi kalau Anda terusan bawa produk, ya, atau Anda terusan bicara tentang produk Anda, orang bisa bosan dan orang bisa malas nonton video Anda, gitu kan? Tetapi kalau Anda punya satu personal brand yang unik, yang berbeda,
yang ya something is different, ya, yang out of the box mungkin. Nah, mungkin orang akan mengasosiasikan Anda dengan personality seperti itu. Salah satu personality yang saya juga lakukan di dalam TikTok video saya adalah saya menggunakan logat bahasa Chinese Medan gitu kan. Nah, di situ ya bersyukur saya mendapatkan satu uniqueness voice ya, sound, dan dimana itu beda dengan yang lainnya. So, it's something that is different that you can give to others, give to your prospect. Itu personal brand. Yang pertama. Yang kedua is about video. Zaman sekarang, social media, digital technology, everything, ya, you need to create a video. Aduh coach, saya nggak tahu gimana cara bikin video, saya nggak tahu gimana kontennya, saya nggak tahu gimana cara membuatnya dan sebagainya. Well, you can learn that on YouTube. Banyak sekali pembelajaran bagaimana caranya supaya Anda bisa membuat video. Basically, kalau Anda misalnya produknya seperti saya, jasa, ya, Anda bisa buat video seperti ini. Anda comfortable, ya, talking in front of the camera. Mungkin pertama-tama saya juga canggung, gimana nih, aduh ngomong di depan kamera, takutnya saya ngomongnya nggak pas, suara saya nggak cocok dan sebagainya, saya mungkin dan sebagainya. It's okay, ya, it's rather Anda buat daripada Anda nggak bikin sama sekali. Jadi video menurut saya itu is a must. Zaman sekarang semua serba video. Bayangkan kalau Anda lihat, ya, berapa banyak saat ini orang nonton video dari handphonenya, ya, nonton YouTube, nonton TikTok, nonton IG Reels dan sebagainya from the handphone. Ya, berapa banyak orang yang saat ini menggunakan handphonenya untuk bisa menonton. So, video is very, very critical, very, very useful, very, very fundamental. Anda harus membuat video. It doesn't have to be like professional video with, editing yang benar-benar sangat-sangat elegan, nggak perlu. Memang tergantung dari produk yang Anda jual dan mungkin bisnis yang Anda berikan kepada customer. Tapi basically, you need to create a video. Ya, video tentang mungkin edukasi, bisa jadi tentang tips, tentang Anda sendiri, tentang your personality, bisa jadi seperti itu. Contoh, misalnya Anda seorang property agent, right? Anda bisa buat video tentang your personality. Saya suka jalan-jalan, saya suka makan, suka kulineri. Tapi di sela-sela itu saya juga sambil lihat properti, sambil lihat properti yang unik dan sebagainya. Then you can do a video like that. Dan the audience will lihat, oh lucu juga ya, ternyata seorang property agent ini dia bukan hanya jalankan pekerjaannya cuma sebagai agent, tapi dia personality-nya juga unik ya, seneng ngumpulin barang-barang yang langka-langka misalnya gitu kan. Anda adalah kolektor dari misalnya ya macam-macam kaleng-kaleng, Anda kumpulin dan sebagainya. So that's the unique personality that yang Anda harus angkat di dalam video Anda sehingga orang melihat, wow, this is something new, something yang beda, dan saya suka nonton konten itu. Ya, jadi konten video jangan terlalu serius kalau menurut saya. Wah, ini terlalu begini edukasi dan sebagainya. Ya, oke, itu bagus juga. Ya, tergantung bisnis Anda tentunya ya. Kalau Anda memang di bidang kesehatan yang dimana harus serius ya serius, tapi bisa Anda bawakan dengan secara fun. Ya, misalnya 5 tips bagaimana supaya Anda tidak mudah stres. 1 begini, 2 begini, tapi Anda peragakan misalnya dengan lucu-lucu gerakan, dengan dance dan sebagainya. Well, something is unique. Ya, jadi buatlah video yang fun, menyenangkan dan refreshing. Because people look video, dan semakin orang nonton video itu, ya biasanya kalau videonya kurang seru, membosankan, gitu-gitu aja, ya maybe dia akan skip. Seperti kalau kita misalnya nonton sebuah video yang sangat membosankan, pasti kita skip, ya kan? Nah, itu adalah video. Jadi, tapi don't worry, aduh saya harus bikin lucu, harus bikin funny, harus bikin, nggak perlu harus itu. Yang penting you have to create a video. Video yang dimana belum tentu harus Anda tampil di dalam video tersebut, nggak usah. Bisa jadi mungkin hanya gambar, atau mungkin hanya sebuah ya ilustrasi, ya, atau mungkin Anda lagi syuting apa sesuatu, terus Anda kasih komen behind the scene, boleh juga. Ya, it's up to you. Tapi basically, it's a video, original video yang Anda buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, you need also to do publishing. Publishing artinya Anda bisa juga, misalnya Anda ingin membangun brand sebagai seorang dokter, seorang konsultan, seorang ya mungkin seorang property agent, insurance agent, ya mungkin Anda juga bisa jadi seorang graphic designer. Anda bisa bikin satu publishing yang nggak usah harus buat buku, basically. Anda bisa tulis artikel, atau Anda bisa kumpulin beberapa artikel dari teman-teman Anda. Misalnya Anda seorang graphic designer, Anda cari beberapa teman-teman Anda, lalu Anda kumpulin beberapa ide, ya, lalu dalam ide tersebut dikumpulkan di dalam satu bentuk buku kecil mungkin, lalu Anda publish. Bisa aja begitu. Lalu, karena teman-teman Anda juga berkontribusi di dalam teks itu, ataupun di dalam artikel tersebut, maka mereka juga dengan senang hati akan mempromosikan buku tersebut, kan gitu ya. Yang tidak perlu harus benar-benar publish yang officially dan sebagainya, nggak perlu juga. Yang penting you have like an article
that can be published. Bisa jadi Anda juga bisa publish secara rutin di LinkedIn atau di Instagram atau lalu email dan sebagainya. Well, you can do things, ya. Intinya untuk create some kind of branding, some kind of personality branding yang hanya Anda yang lakukan itu. Tidak, mungkin orang lain tidak melakukan itu. Misalnya Anda seorang, misalnya arsitek dan sebagainya, Anda melakukan itu secara rutin, ya, dalam bentuk publishing artikel, atau mungkin Anda bisa bentuknya sedikit, statistik dan sebagainya. Tapi Anda lakukan secara rutin dan konsisten. Sehingga terbentuk sebuah brand bahwa, well, you are not just an architect, you are an architect with full of value, yang saya bisa belajar, yang saya bisa tahu di mana rumah yang tepat, properti apa yang cocok saat ini, trennya gimana dan sebagainya. Well, that can be also a good personality brand for you, ya, a publishing strategy. Yang keempat, Anda juga bisa melakukan yang namanya pricing strategi dan place strategi. Price and place. Jadi biasanya begini, kalau saya memberikan harga, ya, atau saya memberikan penawaran harga, ya, di market gitu kan, karena saya punya brand, punya value, punya sesuatu yang unik, biasanya seharusnya, ini yang saya lakukan basically, ya, Anda bisa lakukan apapun yang menurut Anda feel comfortable. Saya biasanya tidak melihat, saya tidak melihat kompetitor mau charge berapa. Karena saya punya value, saya punya satu nilai tambah yang berbeda, saya punya satu uniqueness yang berbeda, maka saya akan set price di mana itu mungkin tidak bisa dibandingkan. Because it's me, ya. Dan mungkin untuk beberapa orang tertentu, saya nggak terlalu bisa sesuai dengan budget saya, it's okay, nggak apa-apa, ya kan. Justru the more your price yang semakin mungkin tidak bisa untuk semua orang, mungkin positioning brand Anda akan semakin kuat daripada brand Anda bisa dijangkau semua orang. Artinya murah banget ataupun ya sangat-sangat bisa sangat terjangkau sekali gitu kan, bisa jadi ya. Dan akhirnya orang akan bandingkan dengan yang lain. Dan kalau orang ada yang lebih murah, dengan mudahnya customer akan pindah ke brand lain. Tapi kalau harga Anda tidak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal, dan mungkin ada beberapa prospek yang tidak bisa punya budget untuk bayar itu, nggak apa-apa juga. Mungkin satu hari mereka akan bisa untuk afford untuk price tersebut. Karena mungkin di situ Anda punya quality, punya value, punya dan sebagainya. Ada salah satu restoran yang menurut saya harga steaknya itu tidak murah, ya. Dan saya waktu itu, ini kalau makan di sini tuh mahal sekali, ya kan? Tapi satu hari saya bisa pengen makan di situ, ajak keluarga saya. Kenapa? Karena punya value, tempatnya luar biasa, bisa lihat view, ya, dagingnya import, ya pokoknya it's something that really quality, ya, ada value yang mereka berikan. Dan itu yang saya, oke lah, saya maulah bayar lebih mahal sedikit, nggak apa-apa. Saya mengejar value itu, ya. Dan karena ada sesuatu price yang berbeda, itu yang membuat brand tersebut stand out. Restoran steak itu yang membuat stand out dari restoran steak yang lain. Daripada harganya murah semua sama, bisa dibanding-banding dengan yang lain, akhirnya orang bilang, itu yang lebih murah. Jadi, people are comparing with price. But if you have a specific price yang different, yang mungkin sedikit lebih tinggi, tapi yang Anda berikan bukan hanya cuma harganya, tetapi value yang Anda berikan kepada prospek itu lebih tinggi, dan prospek akan menghargai itu, ya kan? Kenapa prospek mau bayar lebih mahal untuk sebuah restoran yang di hotel bintang 5 misalnya letaknya, atau di lokasi prime? Why? Padahal harganya lebih mahal. Kenapa? They look for value. Kenapa ada restoran yang di depan pantai bisa lihat sea view, ya kan? Dan itu harganya mungkin mahal sekali satu plate-nya gitu kan. Padahal mungkin isinya sama. Ya ada beberapa yang beda, tapi basically lebih mahal. Kenapa? Satu, tadi karena harganya berbeda, ya. Dan itu yang membuat brand tersebut stand out. Kedua, place-nya berbeda. Place-nya berbeda, lokasinya berbeda. Ya, orang pergi ke Disneyland, ya, atau orang pergi ke sebuah tempat yang ya mungkin di tempat tersebut memang hanya di tempat tersebut jual produk itu. Ya, itu kan bisa jadi harganya berbeda. Ya kan? Nah, misalnya orang pergi ke Disneyland, orang beli topi Mickey, atau orang beli merchandise apalah gitu kan, Toy Story dan sebagainya. Ya, mungkin di tempat lain orang nggak akan beli semahal itu, tapi karena di Disneyland beli merchandise itu, jadi orang beli, dan harganya bisa jadi mahal. Beli popcorn di movie theater atau di cinema, harganya mungkin 3 kali lebih tinggi daripada harga di supermarket. Kenapa? Karena kita belinya di bioskop, kan gitu. Jadi the place
ya, yang membuat stand out adalah karena place-nya berbeda. Maka pilihlah tempat yang dimana itu akan membuat Anda stand out. Dan itu akan menguatkan your brand. Nah, semoga dari 4 hal yang saya bagikan di dalam video ini bisa membuat Anda semakin kuat lagi membangun brand Anda. Basically, kalau Anda masih bingung bagaimana caranya untuk membangun brand Anda, because this is very important. If you don't have a strong brand, how can you compete with other brand? How that the customer will choose you over competitor? That's very dangerous. Okay? So we are competing with orang-orang yang benar-benar agresif, yang mereka mau maju semua, yang mereka mau, banyak hal-hal yang kreatif yang mereka lakukan. Kalau Anda gitu-gitu aja, Anda akan ketinggalan banget. Ya, oke. So, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu. Saya Hendra Delman dan salam pengusaha.